Halo netizen, ini adalah Daihatsu Xenia varian R Deluxe Improvement tahun 2021. Nah, jadi di acara Gias 2021 ini Daihatsu memajang Terios yang ada improvement ya di bulan kemarin ya. Nah, bedanya sebetulnya nggak banyak ya. Jadi karena ini yang varian R Deluxe, kita masih mendapatkan muka yang lumayan rame chrome dan beda sama kembarannya si Toyota Rush yang sedikit lebih minim chrome ya. Jadi kalau di Terios itu dia chrome-nya itu ada 4 lapis, dan karena ini yang varian R Deluxe dia ada kamera 360 derajat di bagian depan, samping kanan kiri dan belakang. Untuk yang varian R Deluxe ini juga ada sensor parkir 2 titik dan ada body kitnya lagi ya. Kalau R standar itu nggak ada. Lampu tetap sama seperti sebelumnya, dia lampunya LED untuk lampu utama dan lampu dim, lampu senja juga. Tapi untuk sennya dia masih bohlam, untuk fog lamp juga dia masih bohlam, dan kalau di Terios itu dia ornamennya warna chrome ya. Untuk velg si Terios ini juga sedikit lebih simple dan lebih kalem gitu ya dibandingin kembarannya si Toyota Rush. Jadi kalau di tipe R Deluxe ini dia two-tone 17 inci, ukurannya itu ukuran bannya ya, maksudnya dia 215 60 R17. Rem depan disc brake, rem belakang tromol, dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control, serta hill start assist. Dan karena ini sebuah low SUV, dia ada claddingan hitam di sampingnya dan ada semacam side skirt warna silver gitu. Untuk spion dia seperti ini, ada lampu sen di bagian sampingnya, dan ada kamera untuk di tipe R Deluxe ini. Talang air khasnya Terios itu dia sampai ke baris ketiga ya, entah kenapa unik, dan ada roof rail berwarna hitam di atasnya. Window line juga ada chrome di bagian bawah. Dan lanjut ke belakang, sama juga masih belum ada perubahan di eksterior belakang dari Terios R Deluxe ini. Tapi yang kelihatan beda, kalau di R biasa panel CD-nya polos sewarna body gitu ya. Kalau di R Deluxe dia warnanya hitam gloss dengan list chrome di bagian atas. Ada wiper juga, tapi belum ada defogger belakang, dan ada high mount stop lamp. Di atas ada antena shark fin. Untuk emblem, di belakang ada emblem R Dual VVTi, dan sebelah kanannya ada Terios. Terus untuk varian Deluxe ada stiker bertulisan Deluxe di sini. Lampu juga masih sama, masih ada LED bar untuk lampu senja, lampu remnya juga LED dots, dan untuk lampu sen sama lampu mundur dia masih bohlam ya. Di bagian bumper bawah juga dia full claddingan hitam, ada reflektor di kiri kanannya, sensor parkir 2 titik, dan ada muffler cutter dengan tip chrome ya. Di bagian lip bagasi ini juga ada semacam pelindung dengan emblem Terios seperti ini. Untuk bagasi dia tombol pembukanya elektrik. Nah, ini kondisi bagasi ketika jok baris ketiga itu lagi tegak ya. Lumayan lega dibandingin generasi sebelumnya yang masih pakai konde itu. Ini jauh lebih mendingan. Nah, untuk pelipatan joknya juga masih yang model di tegulingin gitu ya. Ada tuas di sebelah kiri sini, dan untuk ngegulinginnya pakai tali yang di tengah. Jadinya dia belum kayak seperti all new Xenia yang modelnya tuh rata lantai kayak, karena emang ini platformnya juga lebih jadul ya. Di sebelah kiri juga ada lampu bagasi, tapi di bawah sini nggak ada apa-apa. Jadi ini cuma karpet doang. Oke, kita tutup aja yuk. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Untuk mesin ya masih sama seperti generasi ini pertama kali keluar ya. Dia mengeluarkan mesin 1500 cc 4 silinder naturally aspirated dengan teknologi Dual VVTi berkode 2NR-VE. Tenaganya sekitar 104 PS, torsi 136 Nm. Pilihan transmisi ada 2, manual 5 percepatan atau transmisi otomatis 4 percepatan torque converter ke roda belakang. Untuk ruang mesin juga ya standar, nggak begitu rapi, dan at least di sini udah dikasih peredam atau insulasi ya. Oke, yuk kita tutup aja dan kita lihat ke interior depan dulu. Nah, untuk yang versi R ini juga selain dia punya kunci smart key ya, dia ada tombol smart entry juga. Jadi buat masuk ke interior tuh nggak perlu pakai remote gitu ya. Untuk interior di tipe R Deluxe ini juga joknya masih fabric yang bahannya agak kasar, tapi kesannya itu lebih tahan lama atau durable gitu ya. Yang tipe R ini juga joknya bisa diatur ketinggian untuk jok pengemudi. Dia model pompa seperti ini yang benar-benar bisa tinggi banget kalau misalnya
posisi standarnya masih kurang tinggi. Ada recline dan ada sliding juga. Di sill plate ini juga ada scuff plate dengan tulisan Terios. Oke, sekarang kita masuk dulu. Nah, untuk di interior juga perubahannya masih tidak ada. Jadi perubahan itu cuma di satu fitur doang ya, yang nanti akan gue jelasin. Tapi pertama-tama kita lihat setir dulu. Nah, untuk setirnya dia sudah lapis kulit. Untuk yang varian R ini pengaturannya masih tilt aja, belum bisa teleskopik. Dan di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan audio steering switch, volume, ganti track, ganti mode. Di tengah ada klakson sama airbag, dan di sebelah kanan ada tombol Bluetooth buat angkat tutup telepon ya. Di belakang sini ada switch lampu yang sudah otomatis, ada lampu senja dan lampu utama, switch fog lamp. Di sebelah kiri ada switch untuk wiper depan dan belakang. Instrument cluster juga masih sama, dia modelnya seperti ini, yang belum Optitron juga, jadi kalau di nyalain lampunya dia baru nyala gitu ya backlightnya. Di sebelah kiri ada tachometer, di sebelah kanan ada speedometer. Di tengahnya juga ada MID yang masih layar monokrom kalkulator gitu ya. Di sebelah kanan sini ada ventilasi AC dan ada tweeter untuk audionya. Nah, perubahannya adalah di tombol ini. Jadi untuk Terios yang NIC 2021 setelah bulan September gitu ya, atau Oktober, dia ada tombol idling stop start. Jadi tombol ini untuk mematikan fungsi idling stop start yang berfungsi ketika kita lagi macet-macetan di lampu merah atau di kemacetan. Nanti mesinnya akan mati secara otomatis untuk menghemat BBM. Nah, kalau misalnya kita nggak suka fitur itu, bisa tekan tombol ini aja. Dan khasnya Terios di sini masih rame banget tombol ya. Ada tombol around view monitor, sensor parkir depan, traction control, dan stop engine button. Di bagian bawah ada laci kecil, ada tutup buka kap mesin di sebelah kanan, terus ada pedal yang masih model gantung gitu, sama ada footrest untuk yang transmisi otomatis ya. Di bagian door trim ini masih plastik keras, tapi di bagian armrest di door trim sini ya ada lapisan fabriknya, ada door handle yang chrome, switch power mirror di sini bisa dilipat secara elektrik, dan ada auto up down power window di sisi pengemudi sama window lock. Ada door pocket dengan 2 buah cup holder, sama ada speaker. Terus di bagian atas ada sun visor yang ini nggak ada cerminnya. Spion tengah manual dimming, ada tempat kacamata, dan lampu kabin ini masih bohlam. Untuk yang sebelah kiri dia ada cerminnya. Di tengah head unit masih sama kurang lebih, karena ini nggak ada kuncinya jadi nggak bisa diakses ya. Ada ventilasi AC di sini, tombol hazard, ventilasi upper air vent kalau kata Daihatsu, dan ada card holder. AC juga masih sama. Untuk yang varian R Deluxe ini dia single zone automatic climate control, tapi dia belum ada defogger belakang seperti kembarannya si Rush. Ada aux dan USB, ada power outlet 12 volt, tempat penyimpanan di sini. Untuk transmisi juga masih sama, dia 4 speed automatic torque converter yang masih gated seperti ini. Low gear. Ada juga transmisi manual 5 percepatan. Terus ada parking brake, ada center console yang ada tempat penyimpanan untuk barang-barang kecil dan barang-barang lebih besar di dalam sini, sama ada glove box bisa ya mas. Oke. Ini juga ukurannya nggak begitu besar, plus ada airbag untuk penumpang depan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan. Sekarang kita lihat ke kabin tengahnya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin tengahnya dari Daihatsu Terios ini. Nah, ini adalah posisi di belakang posisi berkendara. Tinggi gue 170 cm, masih ada legroom 5 jari. Dan kalau ini dimajuin, jadi jok baris keduanya ini masih bisa diatur ya. Nah, dia tuh bisa sampai sempit banget, sampai 1 jari. Ada seat back pocket di kanan dan kiri, sama ada cup holder di belakang center console sini, plus di bawahnya ada power outlet 12 volt. Dan karena ini ya masih berpenggerak roda belakang, dia masih ada gundukannya ya untuk kopel. Di atas ada AC double blower dengan 3 level kipas dan 3 ventilasi. Ada 1 buah lampu kabin masih bohlam di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada grab handle. Terus di seatbelt masih sederhana segini, nggak ada covernya gitu ya. Dan untuk headrest dia cuma ada 2, kalau di kembarannya kan ada 3 ya. Di tengah sini ada. Jok belakangnya juga masih fabric sama seperti di
jok depan, dan dia juga nggak ada input ISOFIX kayak di Toyota Rush. Untuk seatbelt tengahnya juga dia masih 2 titik ya. Kalau di Rush kan dia 3 titik yang dari atap gitu. Untuk door trim belakang sama seperti door trim depan, full plastik kecuali di bagian sini ada insert kainnya gitu. Door handle chrome, ada cup holder di atas bawah gini, dan ada door pocket sama speaker, dan ada switch power window ya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin baris ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke kabin baris ketiganya ya. Nah, untuk melipat jok baris kedua juga gampang, cukup 1 tuas, dan dia terlipat dengan metode one touch tumble. Aduh, kejedot. Oke, ini kita turunin dulu jok baris keduanya, dan kita atur ke posisi yang reasonable ya. Nah, ini adalah posisi yang menurut gua sih cukup rebah gitu ya. Nah, di sini masih ada ruang sekitar 3 jari, dalam artian dia dimajuin seperti itu ya. Ini adalah yang posisi jok baris kedua paling mundur ya, habis gitu ya kalau di seorang dewasa. Dan kalau gue nyender di headrest, headroomnya itu udah kena plafon, jadi rambut gue udah kena. Jadi untuk orang 170 cm ke atas ini kayaknya agak kurang ya gitu ya. Mending buat anak kecil atau orang dewasa di bawah 170 cm. Ada headrest di jok baris ketiga, seatbelt juga ada, dan untuk varian R Deluxe ini juga ada 8 speaker. Jadi speaker mid bassnya itu sampai ke baris ketiga. Ada power outlet juga di sebelah kiri sini, dan ada tempat penyimpanan plus cup holder di kiri sama di sebelah kanan. Lengkap dengan grab handle di kanan kiri juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interiornya. Sekarang kita keluar aja yuk. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Daihatsu Terios varian R Deluxe Improvement 2021 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.